Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan praktikum data mining kita ke materi Python and Data Mining Part 2. Oke, kita mulai dengan tahap pre-processing. Jadi sebelum kita memproses datanya itu harus kita lakukan pre-processing. Apa itu pre-processing? Preprocessing merupakan salah satu tahapan menghilangkan permasalahan-permasalahan yang dapat mengganggu hasil pemrosesan data. Contoh permasalahan yang sering terdapat pada data kita adalah data outlier atau data yang di luar jangkauan. Contohnya ada kolom usia yang nilainya sebesar 200. Nah, kan biasanya kan usia itu kan manusia sekarang kan di bawah dari 100 tahun. Yang kedua ada missing value, yaitu data yang kosong apabila di salah satu baris data ada data yang kosong. Yang ketiga, format data yang berbeda. Contohnya, data usia formatnya adalah integer. Nah, tapi yang salah yaitu jika kita dapatkan data usia dengan format float atau bahkan string. Nah, cara mengatasi permasalahan pada dataset, yang pertama ada outlier removal, yaitu kita menghapus data yang tidak konsisten ini. Yang kedua, kita lakukan normalisasi. Yang ketiga, kita lakukan standarisasi. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas standarisasi saja. Oke, apa itu? Standardization adalah proses konversi nilai pada dataset agar memiliki skala yang sama. Salah satu metode yang paling populer untuk standardization adalah Z-score. Contohnya untuk menyamakan skala pada dataset, kolom umur, dan gaji karyawan yang memiliki nilai yang berbeda jauh. Tentu saja, kalau umur datanya hanya berupa puluhan, sedangkan gaji sampai jutaan, dan ini sangat berbeda jauh ya untuk nilai datanya. Nah, kita masuk ke tahap data mining. Data mining adalah proses ekstraksi dan identifikasi data berukuran besar menggunakan metode statistika, matematika, hingga kecerdasan buatan untuk memperoleh informasi atau pengetahuan dari data. Pada praktikum kali ini, kita akan menggunakan algoritma decision tree. Nah, apa saja sih library yang digunakan? Tentunya kita akan menggunakan bahasa Python dengan library scikit-learn atau disingkat sklearn adalah library berbasis Python untuk membangun mesin learning. Library ini menyediakan algoritma mesin learning untuk klasifikasi, regresi, dan pengelompokan data atau clustering. Nah, seperti ini lambang sklearn ya yang di bawah. Nah, oke, kita mulai ke tahap mencoba codingannya di Google Collaboratory. Nah, silakan teman-teman buka linknya ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kalau di pertemuan ke-7 kemarin, telah kita lakukan inisialisasi data, eksplorasi data, sampai visualisasi data dengan seaborn. Kita lanjut ke tahap pre-processing. Nah, sebagaimana kita ketahui sebelumnya, pre-processing untuk menghilangkan permasalahan yang dapat mengganggu hasil dari pemrosesan data. Nah, di bawah ini adalah rumus Z-score, salah satu metode untuk melakukan standardization. Nah, bisa teman-teman lihat yang di bawah ini standar deviasi, nilai yang akan diamati, dan rata-rata. Nah, contohnya di sini untuk melakukan preprocessing, pertama-tama kita harus mengimport library preprocessing yang ada di library sklearn. Jadi from sklearn import preprocessing. Nah, contohnya di sini kita memiliki data yang terdiri dari 2 kolom dan 5 baris. Ada 2 kolom, yaitu yang pertama ini kolom gaji dan yang kedua ini adalah kolom usia. Sebelumnya kita jalankan dulu semua kodenya. Nah, di sini selanjutnya kita akan memanggil fungsi fit pada standar skalar untuk menghitung Z-score. Jadi bisa teman-teman lihat di sini
untuk melakukan preprocessing, pertama kita harus mendeklarasikan objek atau variabel. Di sini scalar sama dengan preprocessing dot standard scalar. Artinya apa? Di sini kita memakai fungsi standar atau memakai class standar scalar ya. Karena ada banyak ya yang metode yang bisa digunakan untuk tahap preprocessing, salah satunya standar scalar ataupun min-max scalar. Nah, kemudian di sini fit. Kalau ada kata fit, berarti bisa kita pahami bahwa tahap pelatihan data telah dimulai. Di sini pelatihan data untuk memulai tahap preprocessing. Nah, data di sini didapat dari mana? Data di sini adalah variabel data yang isinya tadi 2 buah kolom dan 5 baris data, yang mana terdiri dari kolom gaji dan kolom usia. Nah, kemudian kita lakukan fit pada data. Kemudian kita ingin mendapatkan nilai yang telah diskalarkan menggunakan standar scalar. Maka kita tinggal masukkan datanya itu ke dalam variabel data standar. Kemudian kita transformasikan data yang tadi kita latih, scalar.transform data. Nah, kemudian kita cetak, maka hasilnya seperti ini. Kita lihat, ini sama ya, terdiri dari 2 kolom dan 5 baris. Oke. Contohnya kita ingin menggunakan metode lain. Kita ganti saja di sini jadi min max. Nah, untuk min max ini adalah metode yang menskalakan data menjadi 0 sampai 1. Jadi 0 terkecil, 1 paling besar. Contohnya di sini ya. Di sini data paling besar di kolom gaji adalah 15 juta. Maka yang ini akan bernilai 1. Lihat. Nah, kemudian di sini di kolom usia data yang paling kecil adalah 22. Maka dia akan direpresentasikan sebagai nilai 0. Lihat. Oke. Oke, kita kembalikan ini menjadi standar scalar. Oke. Nah, kemudian kan tadi kita hanya melakukan standardization pada data yang berukuran kecil ya, hanya 2 kolom dan 5 baris. Nah, kita mulai di sini, kita ingin menskalakan data dengan data yang banyak yang kita dapatkan dari web UC Machine Learning Database. Nah, di sini kita meload data bunga iris yang terdiri dari 5 kolom dan 150 baris. Nah, kita panggil di sini datanya. Kemudian kita cetak. Lihat datanya ada 150 dan 5 buah kolom. Nah, di sini kalau kita lihat ada 4 kolom tipe numerik dan ada 1 kolom tipe non-numerik. Nah, yang akan kita lakukan standarisasi hanya kolom-kolom yang bertipe numerik saja, yaitu kolom panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, serta lebar petal. Nah, di sini bisa kita lihat standardization hanya berlaku untuk data dengan tipe numerik. Karena dataset iris terdapat data dengan tipe string yaitu kolom class, maka dia tidak akan kita pakai untuk menskalakan data dengan standar scalar. Bagaimana cara kita memisahkan datanya? Nah, kita masukkan saja ke dalam variabel iris. Kemudian kita panggil kolom-kolom apa saja yang akan kita pakai, yaitu kolom sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Nah, kemudian di sini setelah itu kita buat seperti yang tadi di atas, yaitu kita buat objek scalar yang digunakan untuk menskalakan data. Tapi variabelnya diubah, yaitu variabel iris ini yang terdiri dari apa? Dari 4 kolom numerik yang telah kita pisahkan tadi. Nah, kemudian kita dapatkan data yang telah diskalakan dan kita masukkan ke dalam variabel data standar. Kemudian kita transformasikan datanya. Kemudian setelah kita cetak akan data yang tadi, lihat data yang sebelumnya bernilai 5,1, 5,4, 2,0, datanya menjadi skalanya yang lebih kecil ya.
ada 1,9, min 4,3, dan lain sebagainya. Oke. Nah, itulah tahap preprocessing. Nah, kemudian kita masuk ke tahap training atau pelatihan data. Sebelum kita melakukan tahap pelatihan data, kita harus membagi dulu datanya menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Data training digunakan untuk mempelajari pola pada data. Nah, kemudian data testing gunanya untuk menguji kemampuan model machine learning kita. Berapa sih akurasinya dalam menebak klasifikasi data. Nah, kita bisa lihat bagian di sini, yaitu data yang digunakan untuk training biasanya jauh lebih banyak daripada data yang digunakan pada tahap testing. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita memisahkan data menjadi dua bagian? Kita panggil fungsi train test split yang ada di sklearn.model_selection. Oke. Sebelumnya, dikarenakan ini data tipe klasifikasi, maka kita harus memisahkan data atribut dan data label atau data target. Data atribut adalah parameter-parameter yang digunakan untuk menebak klasifikasi suatu data. Sedangkan data label atau data target adalah klasifikasi data tersebut. Nah, di sini kita buat variabel X yang isinya itu data target dan variabel Y yang isinya itu kita buat variabel X yang isinya data atribut dan variabel Y yang isinya data label atau data target. Nah, setelah itu kita lakukan atau kita mulai tahap pemisahan data. Nah, di sini ada xtrain, xtest, apa maksudnya? Jadi dalam bahasa Python itu kita dapat mendeklarasikan beberapa variabel sekaligus dalam satu baris. Contohnya kita memiliki variabel A, variabel B, variabel C, dan variabel D. Nah, kita bisa deklarasikan langsung satu baris. Contohnya A sama dengan 4, B sama dengan 8, C sama dengan 90, dan D sama dengan 2. Nah, berarti di sini bisa kita lihat bahwa fungsi train test split ini akan mengeluarkan 4 buah data yang masing-masing akan dimasukkan ke dalam variabel xtrain, xtest, ytrain, dan ytest. Dan di sini fungsi train test split membutuhkan 3 parameter. X itu adalah data atribut yang tadi telah kita buat variabelnya berisi 4 kolom numerik ya. Kemudian Y itu adalah data target atau data label yang isinya 1 kolom, yaitu data tipe string dalam kolom class. Nah, kemudian test size 0,2. Apa maksudnya? Berarti 20% dari dataset akan dijadikan data testing. Pada dataset Iris terdapat 150 data. Berarti 120 data untuk tahap training dan 30 baris datanya yang tersisa akan digunakan sebagai data testing. Oke. Contohnya di sini kita cetak xtest, yang mana tes berarti kan data testing. Kita lihat di sini ada 30 baris data. Nah, di sini kalau teman-teman di sini kita lihat di sini ID-nya berbeda ya, 101, 126, 20 acak. Jadi fungsi train test split selain membagi data menjadi dua bagian, data training dan data testing, dia akan mengacak data tersebut. Contohnya di sini ID pertama kita dapatkan 101. Nah, kalau kita lakukan split ulang, maka lihat di sini ID data pertama menjadi 46. Oke. Kita lanjut ke dalam tahap klasifikasi. Metode yang akan kita gunakan untuk tahap klasifikasi ini yaitu algoritma decision tree. Nah, di sini bisa kita lihat keterangannya. Algoritma decision tree adalah salah satu algoritma machine learning yang dapat dipakai untuk masalah klasifikasi data. Manfaat utama dari penggunaan decision tree adalah kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan
yang kompleks menjadi lebih simpel dalam bentuk pohon keputusan, sehingga pengambil keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan, sehingga decision tree mampu dipakai dalam masalah yang cukup kompleks. Nah, di sini contohnya ya, contoh dari pohon keputusannya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menggunakan metode decision tree di sekarang ini? Pertama, kita import dulu ini class decision tree classifier untuk memakai metode decision tree untuk klasifikasi. Nah, di sini from sklearn.tree import decision tree classifier. Kemudian yang pastinya kita akan men-split datanya atau membaginya menjadi eh, data training dan data testing. Nah, ini yang seperti tadi kita lakukan, kita membagi datanya menjadi dua bagian, yaitu X sebagai data training, X sebagai data atribut, dan Y sebagai data label atau data target. Nah, kita lihat di sini kita membaginya menjadi 20% yang digunakan sebagai data testing. Oke, kita cek lagi datanya. Oke. Kemudian di sini bagaimana sih cara kita melakukan pelatihan data untuk tahap klasifikasi? Yang pastinya kita buat objek dulu, kita buat objek decision tree dengan cara decision tree sama dengan decision tree classifier. Lihat kalau kita lihat di sini, ini adalah class yang membutuhkan banyak sekali parameter, tapi kita kosongkan saja untuk memakai parameternya secara default, atau kalau teman-teman mau ubah silakan teman-teman isi yang kolom kurung di sini. Kemudian kita buat variabel atau kita buat model ML, kemudian kita mulai tahap pelatihan data, yaitu decision tree dot feed xtrain dan ytrain. Xtrain adalah data atribut yang digunakan untuk proses pelatihan data, yang mana tadi terdiri dari 4 kolom numerik dengan 130 baris data. 120 baris data, karena kan 30 baris tersisa akan digunakan sebagai data testing. Kemudian ytrain isinya adalah data target atau data label yang digunakan untuk tahap training data. Oke, kita mulai tahap pelatihan data. Nah, kemudian kita uji nih. Kalau tadi kita melatihnya dengan xtrain atau data latih, kita mengujinya tentu saja dengan xtest atau data uji. Kita lihat, di sini kita masukkan 30 data dan kita mulai menguji kemampuannya. Apakah berhasil ditebak dengan benar apa enggak 30 data tadi. Kita lihat di sini 96% dari 30 data tadi yang digunakan sebagai data uji, 96% data berhasil ditebak dengan benar. Di sini bisa kita lihat keterangannya, jika hasil akurasi model lebih dari 80%, itu sudah cukup bagus untuk teman-teman yang belajar machine learning. Nah, tapi untuk teman-teman yang ingin terjun ke dunia machine learning, akurasinya mungkin bisa ditingkatkan lagi dengan melakukan tahap preprocessing yang lebih serius, sehingga bisa teman-teman dapatkan 90% akurasinya atau lebih. Nah, di sini kita dapat mendapatkan hasil akurasi sebanyak 96%. Nah, adapun untuk materi berikutnya kita akan memulai tahap validasi data. Silakan ditunggu praktikum pekan depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.